welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku di Joan's Me Time. Selamat datang untuk kalian semua yang mungkin baru pertama kali nonton video di channel aku. Dan di channel ini kalian akan menemukan berbagai macam video-video tentang review makanan-makanan diet atau produk-produk diet, atau yang jenisnya diet friendly. Terus juga akan ada sedikit dari daily vlog aku, ataupun mungkin ketika aku lagi traveling. Dan untuk hari ini aku mau mereview makanan atau apa ini ya jenisnya, yogurt, tapi yogurt yang non dairy, jadi dia nggak pakai produk susu sama sekali. Dan ini cocok banget untuk kalian yang mungkin memiliki alergi laktos, ataupun juga gaya hidup kalian mungkin pola makannya adalah vegan ya, vegan atau vegetarian ya, aku lupa, pokoknya yang tidak mengonsumsi produk-produk dairy. Oke, nah sebentar ya, ada pesawat. Produk ini aku temuin waktu aku lagi biasa browsing di Instagram. Dan ini adalah produk dari Delisio. Kalau yang ini dia adalah Kroyo atau coconut yogurt atau Koyo atau apa ya disebutnya. Pokoknya aku nyebutnya Kroyo lah, coconut yogurt, karena dia terbuat dari coconut ya, atau kelapa. Dan dia juga menggunakan gulanya, gula kelapa. Jadi ini bisa dikategorikan produk yang cukup low sugar ya. Sekarang kita akan bedah dari nutrition fact-nya. Kalian bisa perhatikan di belakang. Dia untuk pertakaran sajinya, ini satu kali saji 100 gram. Dan dia dalam satu kemasan begini ada sekitar 500 gram. Jadi bisa 5 kali saji atau 5 kali makan. Cukup untuk 1 minggu ya. Misalkan 5 hari kalian makan clean, bersih, kalian bisa konsumsi ini. Kalau kalian memang alergi laktos atau tidak mau makan produk-produk yang mengandung susu. Terus untuk satu sajinya dia itu memiliki sekitar 150 kalori dengan total lemak untuk satu kali saji sebanyak 10 gram. Jadi harus cukup hati-hati juga kalau kalian membatasi asupan lemak per harian kalian ya. Terus juga untuk proteinnya dia nggak terlalu tinggi karena hanya 1 gram, bahkan tergolong rendah kalau menurut aku. Sementara untuk karbohidratnya agak lumayan sebanyak 13 gram. Jangan dibandingkan dengan produk yogurt yang set yogurt yang biasa aku konsumsi yang low fat, karena memang dia udah otomatis lemaknya rendah, karbohidratnya juga nggak terlalu tinggi, dan gulanya udah pasti 0 ya. Kalau ini karena dia masih pakai gula kelapa, jadi untuk gulanya sendiri per satu takaran saji dia sebanyak 9 gram. Terus natriumnya ini juga kalian harus perhatiin, dia hanya sebanyak 30 mg. Kalau aku pribadi, aku mengonsumsi ini, mungkin aku nggak akan 100 gram dalam setiap hari. Paling aku hanya mengkonsumsinya sebanyak 50 gram, jadi setengah takaran saji aja. Sorry, ada pesawat lagi lewat. Oke, lanjut lagi. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau aku sendiri mungkin aku tidak akan mengkonsumsi ini sebanyak 100 gram untuk satu kali makan. Aku akan hanya mengkonsumsi sebanyak 50 gram. Terus perlu kalian ingat juga, ini untuk petunjuk penyimpanannya kalian harus baca. Dia harus disimpan dalam suhu 2-4 derajat Celcius. Kayaknya di chiller juga udah cukup bisa, karena yogurt setahu aku kalau ditaruh di freezer nanti dia akan berubah dari konsistensi maupun dari kualitasnya sendiri. Jadi baiknya ditaruh di chiller aja, tapi pastikan dingin sedingin-dinginnya, walaupun nggak nge-freeze ya. Dan kalau sudah dibuka, ada baiknya ini mungkin jangan disimpan terlalu lama. Jadi mungkin bisa seminggu habis gitu ya. Kayak misalkan aku per hari mungkin aku hanya akan makan 50 gram, sisanya mungkin aku akan makan di weekend gitu loh. Karena mungkin aku menjaga asupan kalori harian aku Senin sampai Jumat, tapi di weekend aku agak sedikit longgar. Oke, kita langsung aja. Kita akan coba. Oke, aku doa dulu. Ini yang tadi aku sudah timbang 50 gram. Kalau dari bau, dia betul-betul bau kelapanya menyengat banget, tapi harum ya, karena dia pakai gula kelapa. Dan gula kelapa itu kalau dicampur dalam adonan apapun pasti menambah wangi, karena wanginya tuh khas banget. Tuh, wanginya enak banget. Kita akan coba. Kalau untuk konsistensinya dia cukup agak lebih encer dibandingkan yogurt pada umumnya. Tuh.
ya. Jadi kalau yogurt pada umumnya dia lebih pekat, lebih thick. Kalau ini dia lebih encer. Sekarang untuk warnanya udah pasti dia lebih nggak putih ya. Ini coklat muda gitu, kayak mocha gitu, tapi lebih terangan dikit karena memang dia ada gula kelapanya kan. Dan gula kelapa itu kan warnanya hampir mirip kayak brown sugar. Kita coba. Oke. Asemnya dia dapat seperti rasa asam yogurt, tapi pada saat masuk hampir ke kerongkongan, sorry kurang hidungku, tapi pada saat masuk ke hampir ke kerongkongan, rasa santannya itu hampir kayak kita lagi makan santan yang kental, bukan yang cair ya, yang kental, rasanya kayak gitu. Kalau kalian mungkin agak sedikit terganggu pada saat kalian mengonsumsi yogurt yang original, yang low fat, yang benar-benar dia asam banget, nggak ada rasanya sama sekali, nggak ada campuran gula ataupun buah-buahan, mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian. Di mix aja mungkin kali ya. Jadi ini mungkin pakai 50 gram, tambah pakai yogurt yang low fat versi dairy-nya. Kalau kalian bukan menganut pola makan anti susu ya, ini bisa di mix karena dia punya rasa yang cukup manis. Jadi kayaknya agak cukup membantu untuk mengangkat rasa manis ketika kalian benar-benar nggak bisa banget makan yogurt yang original, yang plain itu. Ini kayaknya cocok banget kalau dicampur sama granola atau mungkin buah-buahan kering kayak pisang atau apa. Wait ya, aku akan ambil. Oke, ini aku punya bukan granola ya, ini muesli gitu, tapi dia di dalamnya tuh udah ada kayak buah-buahan kering. Supaya tetap sesuai. Aku cuma mau pakai mungkin sekitar 10 gram. Dan aku mau tambahin yang ada kismisnya. Ya udah segitu aja. Oke, ini cuma 5 gram dan kebanyakan aku kasih kismisnya. Kita akan coba kalau dicampur. Enak. Enak. Untuk rasa aku suka, tapi kalau untuk konsistensi aku masih sedikit belum terlalu nyaman karena dia agak sedikit lebih encer dibandingkan yogurt pada umumnya yang biasa aku makan. Tapi so far ini enak dan masih kategori yogurt yang cukup aman untuk dikonsumsi, cukup diet friendly, walaupun secara kandungan lemak dia masih lumayan cukup tinggi ya karena takaran sajinya aja dia udah 10 gram sendiri, but it's okay. Dan yang pasti dia tidak terlalu asam seperti layaknya yogurt yang plain pada umumnya. Saran aku kalian mix ini campur sama buah-buahan deh ya. Mungkin kalau kalian suka pisang bisa campur sama pisang, ini kayak cocok banget. Apalagi untuk dibikin smoothies, kalau menurut aku ini cocok banget untuk dibikin smoothies.
pakai sedikit aja, 50 gram aja, terus ditambahin kayak mungkin pisang. Ya udah, untuk video kali ini segini aja. Kalau kalian suka, kalian bisa beli ini di lapak Instagramnya, tapi sistem pembeliannya dia itu dia PO. Jadi dia misalkan kayak aku pengiriman tanggal 9 Juni, aku order dari minggu lalu dan itu baru diantar pada tanggal 9 Juni karena dia bukan ready stock ya. Pada saat dia mau mengadakan PO, biasanya dia umumkan di Instagramnya dia, entah ke di Instastory-nya ataupun di feed-nya kalau aku nggak salah. Dan kalian bisa DM ke adminnya, dibales langsung kok, fast responnya bagus banget, cepat banget. Ada tukang bubur lewat. Dan harganya, untuk harganya dia satu kemasan begini 65.000 kalau aku tidak salah ya. Ini 65.000. Pada saat aku beli 2 pak begini, dia ada abang. Pada saat aku beli, dia beli 2 pak begini gratis ongkos kirim. Tapi nggak tahu ya promo-promo berikutnya akan sama seperti ini atau enggak. Oke, sampai di sini aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe. Dan juga jangan ragu-ragu untuk komen. Kalian mau aku mereview makanan diet atau produk diet apalagi, kasih tahu ke aku. Kalau aku bisa, aku akan menyanggupinya dan membuat video untuk kalian tonton. Supaya kalian gak capek-capek beli dulu terus menyesal. Biarkan aku yang mereviewnya, ya kan? Karena aku suka mencoba makanan-makanan diet baru yang beredar. Kalau itu cocok, aku pasti akan merekomendasikan untuk kalian. Oke? Tetap sehat dan God bless you all. Bye bye saudara-saudara.